Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih menjadi bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala fungsikan. Di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan ista'malah. Suatu ketika Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabatnya, orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Saat ini disampaikan oleh Rasulullah, sahabat belum bisa memahami dengan baik, sehingga mereka bertanya, qalu kaifa ista'malah? Rasul, bagaimana Allah memfungsikan seorang hamba? Lalu kemudian Rasulullah jawab, ayyuwaffiqahu bi amalin shalih qabla mauti. Allah memfungsikan seorang hamba dengan cara menolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Maka kalau ada orang bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga, itu pertanda satu di antara orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik sebelum dia wafat melakukan amal baik, sehingga dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala ridho. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa Allah berikan kita pertolongan untuk bisa melakukan amal sholih. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para orang tua kami jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini saya akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Hadis ini masih terkait dengan bab sebelumnya, al-musara'atu ilal khairat, bergegas berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Di antara hadis yang didengar oleh Abu Hurairah, dan kejadian ini yang menceritakan Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sudah bertemu dengan Rasulullah, kemudian laki-laki tadi berkata, faqal ya Rasulullah. Perkataannya itu dalam bentuk pertanyaan dengan mengatakan, wahai Rasulullah, ayyus shadaqati a'zam. Wahai Rasulullah, sedekah mana yang paling besar ajra pahalanya? Jadi sedekah itu kapan pahalanya paling besar? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, dia tahu tentang sedekah. Lalu pertanyaannya itu, kapan sedekah itu punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini ditanyakan kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa kata Rasulullah? Anta saddaqa wa anta sahih. Kalau engkau ingin tahu nilai sedekah yang paling besar, engkau bersedekah saat engkau bersedekah itu dalam keadaan sehat. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah dalam keadaan sehat itu adalah nilai terbesar dan sedekah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian disebutkan dengan kalimat sahih, dengan kalimat sehat?
kok tidak disebutkan dengan kalimat sakit? Ini menunjukkan bahwa orang bersedekah ketika sehat dengan ketika sakit itu berbeda. Berbedanya bagaimana? Ketika orang bersedekah dalam keadaan sehat, dia tidak memikirkan tentang beratnya saat berbagi. Tapi beda ketika sudah sakit, kemudian dia akan pikirkan seandainya dia berbagi sementara dia sudah tidak bisa bekerja lagi, tentu dia akan berpikir apakah kemudian dia bisa berbagi dengan seikhlasnya atau kemudian sebesar yang dia punya kalau kemudian dia dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bersedekahlah saat dalam keadaan sehat, dan itulah sedekah yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sehat beramallah sebelum kemudian datang waktu sakit, karena waktu sakit semuanya sudah terbatas, melakukan ibadah terbatas, untuk kemudian bersedekah banyak yang kemudian kita pikirkan. Maka jelas pernyataan Rasulullah SAW, sedekah yang paling baik itu kapan? Sedekah yang paling baik itu ketika kita dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua yang Rasulullah SAW sebutkan, sahihun tahsyal faqr. Sedekah paling baik itu saat kita dalam keadaan pelit, khawatir kalau kemudian kita jatuh miskin. Jadi orang yang dalam keadaan pelit tapi dia paksa pelitnya untuk tetap berbagi. Saat dia berbagi takut menjadi miskin, tapi dia masih tetap bisa berbagi. Itu diantara sedekah yang baik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia perhitungan ketika mau memberi, tapi kemudian dia mampu paksakan dirinya untuk tetap memberi. Artinya dia mampu berbagi meskipun terhadap sesuatu yang dia sayangi. Maka sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mampu berbagi dari apa yang paling kalian sukai. Ini diantara pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang pelit sedekah itu terhadap sesuatu yang dia sukai, tapi dia mampu memaksakan sesuatu yang disukai sehingga kemudian menjadi sedekah yang terbaik. Bukan dipilih yang paling buruk lalu kemudian dia berbagi, tapi apa kemudian yang baik yang dia nikmati dan kemudian dia mampu berbagi dari apa yang baik yang dia nikmati, itulah yang kemudian menjadi sedekah yang terbaik. Bapak Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia ingin wakaf tanah, maka dia tidak akan pilih tanahnya yang tak ada nilainya di sisi di dalam kehidupan, artinya yang paling jauh, bahkan dia mampu memberikan yang terbaik. Maka ketika Rasulullah SAW ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abu Talha itu mewakafkan Bayruha. Bayruha itu adalah kebun kurma terbaik. Kebun kurma terbaik itu yang justru kemudian diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dipilihkan dari yang kemudian paling tidak produktif lalu kemudian diberikan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sedekah yang terbaik itu ketika kita dalam keadaan sayang terhadap harta tersebut lalu kemudian kita mampu bersedekah. Kalau seandainya kita berikan kita jatuh miskin, lalu kemudian kita mampu memaksakan diri untuk kemudian memberikan sesuatu tersebut. Bapak Ibu para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ta'murul hina. Dan ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ini, kemudian beliau lanjutkan, dia berangan-angan akan kaya, lalu kemudian dia sedekah. Kenapa sedekah? Karena saya akan kaya. Jadi orang ketika bersedekah lalu ada di dalam angan-angannya akan kaya, itu adalah di antara sedekah yang terbaik. Karena sesungguhnya orang yang bersedekah itu bukan hartanya yang berkurang. Mungkin hitung-hitungan secara kasat mata berkurang, tapi tidak akan pernah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang bersedekah, dengan bersedekah dia mengatakan akan kaya. Dia bersedekah, dengan bersedekah ada keyakinan di dalam dirinya, maka dia kemudian akan menjadi kaya. Ini di antara sedekah terbaik. Kalau kita bersedekah, oh saya nanti akan jatuh miskin, oh saya bersedekah, oh nanti yang ada di rekening saya akan habis dan kemudian saya jatuh bangkrut, maka kalau muncul rasa seperti ini berarti belum menjadi sedekah terbaik. Tapi kalau kemudian kita sudah bersedekah, lalu kemudian ada angan-angan di dalam diri kita saat kita bersedekah, kemudian kita akan menjadi kaya, itulah kategori ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai sedekah yang terbaik. Maka ini maknanya mengajarkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam bersedekah, meskipun
sedekah itu terhadap sesuatu yang kita sayangi, dan kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana saat bersedekah itu yakin di dalam diri kita bahwa kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tubhir. Kata Rasulullah, sedekah yang paling baik itu jangan ditunda. Jangan ditunda nanti. Saya mau bersedekah tapi nunggu bulan Ramadan. Ternyata ketika sampai di bulan Sya'ban meninggal, sehingga dia tak sempat melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Benar, bersedekah di bulan Ramadan nilainya banyak, tapi ketika kita ingin bersedekah maka jangan ditunggu bulan yang kemudian dengan nilai yang besar itu. Belum tentu usia kita sampai di bulan yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbagi. Maka Rasulullah SAW menyebutkan jangan ditunggu. Apalagi hatta idza balaghatil hulqum. Menunggunya itu kapan? Sampai nyawa ke tenggorokan. Jadi ketika nyawa sampai ke tenggorokan baru kemudian dia mau bersedekah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang terbaring di rumah sakit, lalu kemudian lamanya berbaring sehingga tak bisa berkomunikasi baik lagi dengan keluarga. Saat keluarga datang, saat sahabat datang, saat teman datang. Ini sebelum Covid ya Bapak Ibu. Kalau peraturan setelah Covid ini kan tak boleh menjenguk orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Artinya ketika teman datang, saat mendapatkan nasihat baik, dipegang tangannya, saat itu sudah tidak berbicara. Saat tidak berbicara, lalu kemudian merespon nasihat baik itu. Kalau tangan masih bisa bergerak, biasanya akan menggerakkan tangannya. Kalau tangan itu tidak bisa bergerak, bagaimana merespon orang yang memberikan nasihat baik? Biasanya meleleh air matanya. Tapi saat itu orang yang datang tak tahu apa makna gerakan tangan. Saat itu keluarga juga tidak tahu apa makna lelehan air mata. Maka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bersedekah itu jangan ditunda, apalagi ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Ketika sudah di ujung hayatnya, baru kemudian dia berkata, qultu li fulan, sedekah ini untuk fulan, untuk si A. Sedekah ini untuk si A, sedekah si ini untuk si A. Jadi dia membagikan hartanya untuk bersedekah, tapi kemudian di penghujung hayatnya, sehingga dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mulut sudah tidak bisa bertutur kata dengan baik, ketika itu anak, famili, sanak, kerabat tak ada lagi yang kemudian paham dengan tutur kata kita. Lalu kemudian saat itu yang ada hanya lelehan air mata. Dan pada waktu itu kita punya keinginan untuk bersedekah, membagikan harta-harta tersebut, tapi kemudian nyawa sudah sampai tenggorokan, sehingga kita tak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Maka Rasulullah SAW sebutkan wala tubir. Kata Rasulullah, jangan ditunda. Kalau kemudian ditunda, ternyata nyawa sudah sampai tenggorokan, sehingga kita tak punya kesempatan lagi untuk kemudian berbagi. Itu yang dipesankan Rasulullah SAW kepada kita. Maka ada istilah hulqum. Maka di dalam bab ini kemudian dijelaskan, ketika seseorang akan datang kepadanya kematian, lalu kemudian di sini sebelum saya jelaskan tentang ini, kenapa kemudian di sini dibedakan antara sahih dengan sakit, antara sehat dengan sakit. Sehat itu secara kasat mata orang memandangnya perjalanannya masih lama, tapi kalau kemudian sudah sakit itu dekat dengan kematian. Sakit itu dekat dengan kematian. Makanya Rasulullah menyebutkan bersedekah itu dalam keadaan sehat, karena kalau sudah sakit itu sudah dekat dengan kematian. Kalau sehat maka prosesnya masih kemudian panjang secara kasat mata. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian ketika orang itu akan meninggal, maka itu dimulai dari bagian bawah. Maka kemudian di akhir disebutkan hulqum. Idza balaghatil hulqum, ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Maka sakit itu, kematian itu dimulai dari bagian bawah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menunggu orang yang sakit lalu kemudian akan ada tanda-tanda meninggal, maka biasakan pegang di bagian paling bawah, kaki. Jadi kalau kaki itu sudah terasa dingin, sudah dingin kaki itu, lalu kemudian dipegang, betisnya dingin, pahanya dingin, arah perut dingin, itu biasanya terus naik. Kalau di sini masih hangat, di bawah masih dingin, maka jangan tinggalkan orang yang sedang proses untuk kemudian mengalami sakaratul maut. Tunggu supaya kita bisa mentalkin saat kemudian nyawa akan terpisah dengan raga. Kita masih bisa mentalkinnya la ilaha illallah. Karena pesan Rasulullah SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang hendak meninggal di antara kalian ucapan la ilaha illallah. Maka kata mautakum ini ada dua makna
yang dimaksud mautakum ay muhtadharina, maknanya orang yang akan meninggal. Sebetulnya kata mautakum, mauta itu jamak dari mayit, artinya orang-orang yang sudah meninggal. Sehingga ulama menjelaskan tentang ini, boleh mentalkin sebelum meninggal dan kemudian boleh mentalkin setelah meninggal. Karena kata mauta itu jamak dari mayit. Kalau arti tekstualnya mayit itu artinya orang yang sudah meninggal. Tapi kemudian ini punya pesan makna dua, karena kalimat mauta di dalam bahasa Arab itu ada maknanya muhtadharin, orang yang akan meninggal, dan kemudian orang yang sudah meninggal. Maka tunggu talqin. Maka ketika sudah dingin bagian paha, lalu kemudian tunggu ketika perut sudah dingin, nah itu sudah tak lama lagi. Maka kemudian terus proses, ketika kemudian nyawa sampai tenggorokan, maka keluarlah ghorghor. Maka disebut dengan ghorghor. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan. Tapi kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, di depannya sudah ada kematian, seperti yang dialami oleh Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam, baru kemudian betul sekarang aku taubat, dan pada waktu itu Allah sudah tidak menerima taubat. Dan ketika kita sudah tidak bisa berbicara, pesan kita tak bisa dipahami lagi oleh sanak famili, baru kita mengatakan ini untuk masjid, ini untuk pesantren, ini untuk fakir miskin, ini untuk anak yatim, maka kemudian sudah tidak bisa bermakna lagi. Maka pesan Rasulullah ketika ada seseorang bertanya kepada beliau, kapan sedekah terbaik? Sedekahlah dalam keadaan sehat. Kapan sedekah terbaik? Saat engkau mencintai yang engkau miliki itu berlebihan, maka berbagilah dengan engkau dengan sesuatu yang paling engkau cintai secara berlebihan. Kapan sedekah yang paling terbaik itu? Saat kita memberi, kita yakin bahwa Allah akan kayakan kita. Kapan sedekah yang terbaik? Sedekah yang kemudian kita tidak menundanya. Jadi kita tidak menunda lalu kemudian bersedekah. Karena biasanya amal yang ditunda itu sering berkaitan dengan nazar. Sementara meskipun nazar itu boleh, tapi kemudian di antara sedekah yang nilainya kurang baik saat dia bersedekah tapi dikaitkan dengan nazar. Kalau tak nazar, tak sedekahnya. Tapi kalau nazar baru bersedekah. Nanti kalau anakku lulus PNS, aku akan bersedekah kepada masjid. Ternyata tak lulus PNS, lalu kemudian dia tidak jadi bersedekah. Ini berarti di antara menunda kebaikan. Maka pesan Rasulullah SAW, wala tumhil, jangan ditunda, dan kemudian ada keyakinan saat kita berbagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kayakan kita. Karena dalam sepanjang sejarah orang yang berbagi, tidak ada yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuhkan miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kecukupan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian di antara pesan Rasulullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Terkait dengan pertanyaan pekan lalu, sholat di hari Jumat, sholatnya sholat sunat mutlak di waktu-waktu kemudian yang dilarang, itu diantara penjelasannya aman nawafil al-mutlak fala yajuzu fi duha waqtan nahi. Adapun melakukan sholat sunnah di waktu-waktu yang terlarang, waktu-waktu sholat sunnah di sini maksudnya sholat sunnah mutlak, itu tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Kapan waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunat mutlak itu? Ba'dal asar, setelah asar sampai kemudian tenggelamnya matahari. Wa ba'da subuhi, setelah waktu subuh, hatta irtifa is-syams, sampai kemudian matahari terbit. Ketiga, wa inda qiyamis syams, dan ketika matahari tegak lurus. Itu sholat sunat mutlak secara umum tidak diperbolehkan. Amma sholatu zatil asbab, adapun sholat yang karena ada sebab, ka sholat tawaf. Kalau dia saat mau tawaf dia melaksanakan sholat, lalu kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid itu karena ada sebab, maka kemudian itu menjadi sholat yang diperbolehkan. Satu di antara juga ketika sedang terjadi gerhana matahari. Di gerhana matahari, kalau seandainya gerhana matahari itu terjadi pas di waktu-waktu yang diharamkan sholat, maka sholat gerhana itu tetap diperbolehkan karena masuk di dalam kategori sholat yang kemudian ada sebab. Adapun sholat yang kemudian tidak ada sebab, melaksanakan sholat sunnah, satu di antaranya juga masuk di hari Jumat, maka itu tidak diperbolehkan. Yang mutlak, tapi
Tapi kalau kemudian ada sebab, itu diperbolehkan. Masuk ke dalam masjid hari Jumat, waktu itu matahari pas tegak lurus, tapi karena kita belum sholat tahiyatul masjid, meskipun matahari sedang tegak lurus, sholat sunnah yang karena ada sebab itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan yang saya jawab. Kalau seandainya belum terjawab, barangkali nanti kita akan bisa sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan dari tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Terkait dengan masalah wakaf nih Pak Ustaz ya. Kan ada suatu perusahaan ingin mendirikan suatu masjid. Jadi karyawannya dituntut untuk partisipasi Pak Ustaz. Jadi manajemen mengatakan kalau partisipasinya ditentukan dengan golongan pegawai lah gitu ya. Kalau golongan 3 misalnya 1 juta, golongan 2 750. Peruntukannya adalah untuk masjid Pak Ustaz ya. Jadi dipatok seperti itu Pak Ustaz. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustaz? Terus satu lagi Pak Ustaz, tadi yang sholat mutlak itu apakah sholat sunat wudhu setelah kita wudhu pada saat waktu-waktu yang dilarang itu diperbolehkan juga Pak Ustaz? Baik, terima kasih. Yang pertama, wakaf. Wakaf itu sebagian ulama mensyarah hadis idza mata ibnu Adam in qata amalu, ketika anak Adam itu meninggal semua amal terputus. Di antara amal yang tidak terputus itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu satu di antara yang dimaksudkan adalah wakaf. Sedekah jariyah itu wakaf. Di kita, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang membuat orang trauma berwakaf itu diwarisi oleh orang penerima wakaf, diwarisi oleh keluarga mereka. Itu biasanya menjadi orang enggan untuk berwakaf. Sementara di bab wakaf, wakaf itu tak boleh diwariskan. Wakaf itu tidak boleh menjadi hak milik pengelola. Kalau seandainya wakaf produktif, jadi surplusnya itu hanya boleh mengambil 10%. Itu dari keuntungan, bukan pokok. Pokok tak boleh diambil sama sekali. Umpamanya ada orang wakaf 50 juta. 50 juta itu digunakan untuk produktif. Lalu dalam 1 tahun punya laba umpamanya 10 juta. Maka dia hanya boleh mengambil 10% dari 10 juta itu, bukan dari uang yang 50 juta. Maka kalau dia mengambil uang yang 50 juta, berarti dia sudah menggunakan harta wakaf yang tak boleh dimakan oleh pengelola wakaf. Pengelola wakaf itu namanya nazir. Maka ketika orang dengan kekuasaannya dia mengambil kebijakan untuk kemudian memaksa orang berbagi dengan catatan yang dipaksa itu tidak akan jatuh menjadi miskin, maka itu baik. Cuman pengelolaan wakafnya itu yang kemudian perlu transparansi. Jadi orang kemudian tidak khawatir lagi untuk berwakaf. Bapak Ibu, kita ini kalau ingin ini, kalau tidak agak dipaksa, biasanya sulit kita. Makanya tadi saat kita dalam keadaan sayang dengan harta kita untuk ini, untuk itu, tapi kita masih mau berbagi, meskipun kadang dengan dipaksa keadaan. Itu di antara sedekah yang baik. Di antara sedekah yang baik itu ketika kita sedang dalam keadaan terpaksa. Maka mohon maaf, di kampung-kampung yang kemudian penghasilannya sederhana, termasuk di kampung saya, membangun masjid itu iuran wajibnya itu dibagi beberapa tingkatan. Oh, kalau kebunnya sekian jalur, kan di sepanjang itu pakainya jalur-jalur kan. Nah, maka dia iuran wajib ke masjid sekian pembangunan. Oh, kalau yang segini sekian. Sampai kemudian yang paling rendah itu sekian. Sampai yang paling rendah. Dan yang paling rendah itu tidak akan memberikan sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh pengurus masjid. Memberinya pasti lebih. Umpamanya yang paling rendah dia hanya 50.000 untuk pembangunan masjid ini, pasti dia memberikan lebih dari 50.000. Nah, jadi kadang berlomba-lomba itu perlu. Tapi saat berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, yang paling penting itu adalah meluruskan niat supaya kemudian kita tidak jatuh di dalam pemberian. Itu tidak apa-apa. Karena memang perlu dipaksa. Kalau kita tidak dipaksa untuk melakukan kebaikan, kita selalu menghitung dengan kebutuhan kita, sehingga kita mengatakan kurang, dan kemudian seterusnya. Kecuali kita sudah nazar, orangnya sudah nazar dengan uang yang dia miliki itu, lalu kemudian dipotong. Nah, itu makanya perlu untuk kemudian menyampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat sunat syukur wudhu apakah termasuk dalam kategori sholat sunat mutlak? Tidak. Itu masuk dalam kategori sholat yang ada penyebabnya.
Sholat sunat syukur wudhu itu tak akan mungkin dilakukan kalau bukan karena setelah wudhu. Berarti ada sebab. Kenapa sholat sunat syukur wudhu? Karena sudah melaksanakan wudhu. Itu ada penyebabnya. Jadi segala sholat sunnah yang ada penyebabnya, meskipun dilakukan di waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, itu tidak apa-apa. Dan ketika dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, justru bebas sampai sholat sunat mutlak pun kemudian diperbolehkan di dua waktu itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan? Silakan Ibu. Sekarang ini Ustaz ada perceraian gitu Ustaz. Dalam agama kan kalau udah keluar dari mulut kaki kan nggak sah cerainya. Tapi kalau Ibu, kalau apa? Kalau menurut agama laki kalau udah mengatakan cerai sama istrinya kan udah sah gitu. Ya, betul. Tapi di pemerintah di negara belum katanya musah cerainya, sebab belum ada palu diketuk itu Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan talak itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah meskipun boleh. Abghadul halali ilallah, hal yang paling Allah benci dari sesuatu yang halal adalah talak. Maka kalau sesuatu itu paling Allah benci, jangan sampai lisan kita bertutur kepada sesuatu yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, yaitu talak. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Kecuali sudah dinasehati, tak juga lurus, sudah bisa ranjang sementara waktu, tak juga lurus. Sudah itu, artinya proses usaha itu sudah mencari penengah dari kedua belah pihak, tak juga bisa baik. Maka tak ada salahnya kalau kemudian masuk kepada sesuatu yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala benci adalah talak. Lalu kemudian talak meskipun dengan ucapan itu sudah terjadi meskipun belum diproses secara pengadilan. Di dalam pengadilan talak itu jadi itu sesuai sihhat taklid. Bapak Ibu, orang itu kalau nikah di belakang kan biasanya membaca sihhat taklid. Sihhat taklid, saya akan mempergauli istri saya dengan baik. Itu satu. Sihhat taklid itu diantaranya kan janji yang tergantung. Kalau seandainya janji yang tergantung itu dia langgar, maka perempuan boleh mengajukan gugatan dengan memberikan iwat sebesar 10.000. Itu kan pernyataan di dalam sihhat taklid. Jadi kalau kemudian dia melanggar, laki-laki melanggar sihhat taklid itu, lalu kemudian perempuannya menggugat, maka akan diperbolehkan gugatan itu. Yang Ibu tanyakan secara agama, ketika menyebutkan talak itu terjadi di dalam proses, kemudian talak itu belum terjadi dalam proses. Begini Ibu, dalam agama sudah terjadi, tapi dalam surat menyurat itu tentu menunggu proses. Jadi surat menyurat itu disahkan dalam pengurusannya ketika syarat-syarat sudah dipenuhi. Kalau syarat-syarat belum dipenuhi, maka prosesnya belum bisa terjadi. Makanya oleh karena itu, supaya tidak mempermudah orang mengatakan talak, lalu kemudian mudah lagi bagi yang bersangkutan menikah lagi karena sudah ada bukti, makanya kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Maka oleh karena itu, hukum perdatanya barangkali juga perlu kita lihat, karena di negara kita mayoritas muslim, lalu kemudian sudah ada beberapa syarat yang sudah ditentukan, dan saya tak paham Ibu terkait dengan syarat-syarat ini. Tentu di pengadilan agama yang lebih paham terkait dengan proses untuk kemudian surat cerai itu terjadi. Makanya kalau sudah terjadi secara lisan, maka dia akan pisah rumah dan sampai menunggu kemudian prosesnya itu selesai. Kalau seandainya prosesnya itu belum selesai dan ternyata di pertengahan waktu mereka ingin kembali, maka itulah disebut dengan rujuk. Allah, barangkali itu yang bisa saya jawab. Ya kalau belum rujuk, belum boleh nanti ketika sudah mengatakan. Udah lepas dari rujuk Ustaz. Bagaimana Ibu? Udah lepas dari rujuk itu. Oh, sudah talak ketiga. Iya. Kalau sudah talak ketiga ya tak boleh satu rumah lagi. Ya tapi kata pengadilan karena belum ada tutup alu dari negara, belum boleh karena kain dengan negara, dengan agama gitu. Berarti kita sudah melanggar beberapa ketentuan. Maka namanya orang melanggar tentu punya akibat. Akibatnya boleh nikah lagi sampai kemudian surat menyurat itu selesai.
Ya karena namanya orang melanggar, tentu kemudian ada sanksinya. Dan di antara sanksi yang dia alami secara pribadi untuk kemudian bisa proses menikah itu, ya harus nunggu surat menyurat itu selesai. Itu dia di antaranya. Jadi secara fikih udah Kalau secara fikih sudah boleh nikah lagi. Tapi prosesnya nanti berarti kita melanggar satu undang-undang di dalam negara. Yang kedua, kalau seandainya kita menikah lagi sambil menunggu proses surat talak itu selesai, sebelum surat proses talak itu selesai kita belum tanda tangan lalu kemudian kita mati, maka yang akan teraniaya anak kita yang nikah lalu kemudian belum dibuatkan surat secara agama, karena nanti anak yang dengan istri kedua tadi itu tidak bisa menerima warisan karena belum ada bukti secara agama, secara negara. Itu nanti keluarga istri pertama bisa menuntut, dia bukan anaknya kok, tak ada bukti surat-surat, maka dia tidak bisa menuntut. Nah itu makanya kenapa di dalam agama itu jelas, supaya kemudian proses juga dalam undang-undang itu jelas, supaya kemudian satu dan yang lainnya tidak bisa menuntut bahwa anak itu termasuk ahli waris yang menerima warisan. Wallahu a'lam. Barangkali itu sederhananya. Tapi perceraian tetap nak sah ya kan Ustaz kalau udah mengeluarkan talak. Kalau perceraian tetap sah perceraiannya Ibu. Cuma Ya, surat perdatanya belum. Sangkan dia mau kawin lagi gitu Ustaz. Sangkan ketatanegaraan belum sah carinya, boleh dia kawin lagi. Dan makanya saya sampaikan tadi, secara fikih dia kawin lagi sah-sah saja. Secara hukum perdata dia yang bermasalah nanti. Dia kawin dengan istrinya lagi gitu Ustaz. Kalau sudah talak 3 tidak boleh Ibu. Tak satu rasa. Kalau talak 1 boleh rujuk, tak perlu ngurus ke pengadilan agama. Tapi kata pengadilan agama tidak sah cerainya itu yang pertama, yang kedua kalau belum ada apa dari pemerintah gitu Ustaz. Makanya cerai talak 1 talak 2 itu tak perlu dipermasalahkan ke pengadilan agama. Tak perlu diarahkan ke sana gitu kan. Selesaikan saja. Rujuk. Tak perlu kemudian diperkarakan seperti di pengadilan agama, tak perlu lagi kemudian untuk kemudian akad baru dan seterusnya. Barangkali itu Ibu. Nanti kalau lebih ingin jelasnya lagi tentang talak, kita bisa bertanya ke KUA atau kemudian ikut pelatihan pranikah. Kok tua-tua ikut pelatihan pranikah? Enggak, saya cuma ingin tahu tentang proses secara hukum perdata, karena biasanya di pelatihan pranikah itu melibatkan orang dari kantor KUA, supaya kemudian kita tahu secara hukum fikih dan kemudian secara hukum perdata. Mungkin itu Ibu yang bisa saya jawab. Karena di An-Nur juga sekarang sudah membuka tentang yang periode pertama ini tentang pembekalan pranikah bagi orang-orang yang kemudian ingin tahu, supaya kemudian ketika nikah dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Allah. Barangkali itu Ibu yang bisa saya jawab. Barangkali demikian Bapak Ibu para orang tua kami yang bisa saya sampaikan.